Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat di mana saja Anda berada, ya insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha merupakan salah satu hari raya besarnya umat Islam yang kedua setelah Idul Fitri. Dan Idul Adha sendiri mempunyai beberapa versi nama yang berbeda. Salah satunya ada Idul Kurban dan satu lagi adalah Idul Nahar. Maka apakah itu Idul Kurban dan Idul Nahar? Idul Kurban, kurban itu berasal dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, yaitu artinya adalah mendekat. Maka pada hakikatnya kurban itu berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua Idul Nahar. Nahar itu artinya adalah penyembelihan atau menyembelih. Yaitu ketika hari raya Idul Adha itu terjadi adalah momen ketika semua umat Islam itu disunahkan dan dianjurkan untuk menyembelih seekor hewan ternak, baik itu berupa kambing, sapi, kerbau maupun unta, yang semata-mata berbalik lagi kepada kata kurban, yaitu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kurban ini pada hakikatnya adalah pengorbanan. Dalam salah satu filosofis makna bahasa Indonesia, kurban artinya korban atau pengorbanan. Pengorbanan itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan setiap manusia. Mungkin itu adalah pengorbanan terhadap diri kita sendiri, ataupun itu pengorbanan kepada keluarga kita, ataupun bahkan pengorbanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu bentuk pengorbanan terhadap diri kita adalah bagaimana kita memenuhi perjuangan kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk berbuat sesuatu yang baik dan halal. Karena sesuatu yang halal itu butuh pengorbanan. Dan yang namanya pengorbanan adalah salah satu bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah satunya, saudara? Salah satunya adalah ketika kita beribadah kepada Allah. Padahal Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran bahwa setiap manusia dan jin yang diciptakan oleh Allah adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, ketika seorang hamba yang menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang memang itu butuh sekali pengorbanan dan perjuangan, kita bisa lihat analoginya bahwa untuk mengerjakan sholat 5 waktu saja itu masih banyak sekali orang-orang yang selalu menunda-nunda, padahal mereka tahu bahwa sholat 5 waktu itu adalah hal kewajiban yang harus mereka tuntaskan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ada juga berpuasa pada bulan suci Ramadan sebulan penuh. Itu kalau tidak dilandasi dengan perjuangan dan pengorbanan, ketika kita menahan lapar dan haus, ketika kita menahan hawa nafsu kita, itu adalah salah satu bentuk perjuangan kita kepada Allah. Maka itu pun harus kita wujudkan dalam pengorbanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, salah satu bentuk pengorbanan adalah keluarga kita, baik itu anak kita, ataupun orang tua kita, ataupun saudara karib kita. Itu juga butuh perjuangan dan pengorbanan, saudara. Seperti salah satu bentuk contohnya, ketika seorang tua ia menginginkan anaknya yang sukses dengan dibekali pendidikan yang tinggi, yang salah satu adalah mendalami pendidikan agama, maka seyogianya dan seharusnya
Orang tua tersebut memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Bahkan ada juga orang tua yang memasukkan anaknya ke universitas, ke perguruan tinggi, belajar di luar kota, di luar negeri. Itu pun semuanya butuh perjuangan, saudara. Butuh pengorbanan, butuh sakit-sakitan dulu, mati-matian dulu, butuh berpisah dengan waktu yang sebentar, yang agak lama pun. Itu adalah salah satu bentuk pengorbanan kita terhadap keluarga kita. Maka jangan salah, saudara, ketika ada seorang tua yang ia menginginkan anaknya sukses di kemudian hari, yang kesuksesan itu juga diperuntukkan bagi kedua orang tuanya di dunia lagi di akhirat, maka orang tua tersebut dia harus pasrah terhadap anak-anaknya. Ia mau belajar dimanapun dan bagaimanapun, sejauh manapun ia belajar jauh dari orang tuanya, tetap orang tuanya mereka selalu rela dan berkorbankan demi kesuksesan anak-anaknya di masa depan, saudara. Kaum muslimin rahimakumullah, maka pengorbanan yang ketiga adalah pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam momen Idul Adha ini atau Idul Kurban ini, kita teringat salah satu kisah daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Allah Ismail. Kenapa? Dalam kisah tersebut Nabi Ibrahim itu diberikan ujian dan cobaan dari Allah berupa harus menyembelih anaknya, harus menyembelih anak kesayangannya satu-satunya, yang sudah lama Nabi Ibrahim itu menunggu kelahiran anaknya. Ketika anaknya sudah lahir, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau sembelih anakmu." Mengapa seperti ini, hadirin? Karena disinilah Allah ingin menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim ia cinta dengan istrinya, ia juga cinta dengan anak-anaknya. Maka di sini Allah ingin menguji Ibrahim, apakah dengan dia cinta kepada keluarganya, ia tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan ia, yang menciptakan langit dan bumi beserta alam semesta. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim sudah lulus daripada ujian itu, maka berhasillah Nabi Ibrahim. Dan kemudian Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah yang berupa Khalilullah atau kekasihnya Allah. Kenapa begitu, hadirin? Karena secinta-cintanya Nabi Ibrahim dengan keluarganya, dia tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cinta kepada Allah tidak bisa dibandingkan dengan cinta kepada siapapun, hadirin. Maka pada hari ini, saudara, di momen Idul Adha ini, ketika kita dianjurkan untuk berkurban, kita dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta kita, sebagian kekayaan kita, sebagian rezeki kita yang diperuntukkan untuk membeli seekor hewan kurban, lalu kita sumbangkan ke masjid, ke musola, ke masyarakat, ke fakir miskin. Disitulah letak bagaimana pengorbanan kita terhadap harta kita. Kita tahu, saudara, bahwa harta yang kita miliki itu semata-mata tidak akan mengikuti kita ketika kita mati, tidak akan mengikuti kita ketika kita sudah berada di alam kubur sampai akhirat. Semuanya akan tertinggal di dunia. Kita tahu, saudara, bahwa semua kekayaan, harta, jabatan, pangkat yang saat ini kita miliki, semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk di dunia saja, saudara. Maka dari itu, bagaimana caranya kita mengorbankan harta kita ini, kita mengorbankan juga daripada rezeki yang kita miliki ini untuk orang-orang yang lebih membutuhkan bagaimana kita daripada kita. Jikalau kita sudah berhasil mengorbankan semua yang kita punya semasa hidup kita, maka insya Allah kita semuanya akan dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah, semoga pada hari raya Idul Kurban ini, ketika kita berkurban, itu semua kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam Al-Quran Allah juga berkata bahwa bukan darah dan daging yang sampai kepada Allah dalam berkurban, akan tetapi hanya ketaatan dan ketakwaanlah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja, hadirin, yang dapat saya sampaikan. Semoga di momen Idul Adha kali ini
kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin jauh. Dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga semua hajat-hajat kita, amal-amal kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Khutbah safa wa da'ma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.